Saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus selalu mengingat bahwa hidup kita adalah sekolah kehidupan yang panjang. Kita seperti orang-orang sekolah, saudara. Itulah sebabnya dalam amanat agung Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Semua orang percaya harus belajar. Semua orang percaya harus menjadi murid. Semua orang percaya disekolahkan. Dan kehidupan kita ini sebuah proses belajar yang panjang sampai kita menutup mata. Kebenaran ini jangan hanya menjadi wacana yang kita setujui, saudaraku. Tetapi benar-benar kita terima dan kita menghayatinya secara konkret dan mengerti apa artinya bahwa hari-hari hidup kita ini adalah proses belajar. Kalau perjalanan hidup kita adalah proses belajar, semua kita sekolah, kita menjadi murid, pasti ada prestasi. Dan prestasi masing-masing kita tergantung dari kesungguhan masing-masing kita mengusahakannya. Pasti ada prestasi. Dan prestasi masing-masing kita tergantung dari kesungguhan kita mengusahakannya. Saudara sekalian, hari ini banyak orang muda yang menganggap remeh apa artinya mengusahakan sebuah prestasi. Dan berharap suatu saat nanti ada bintang keberuntungan yang jatuh. Berharap nasibnya akan berubah. Pokoknya masih ada harapan. Sebab kalau seorang remaja atau pemuda usia belasan tahun, ia menatap masih ada belasan bahkan puluhan tahun ke depan. Dan dia berharap bahwa suatu hari ada bintang keberuntungan yang jatuh. Atau oleh karena satu dan lain hal, nasibnya berubah. Apalagi kalau melihat orang tua mampu, orang tua kaya, apa yang diminta hampir selalu dituruti, fasilitas mudah diraih, yang diingini mudah didapat. Orang-orang muda seperti ini sebenarnya menjerat diri masuk ke dalam kegagalan hidup tanpa prestasi. Pasti banyak orang muda yang menganggap remeh apa artinya mengusahakan prestasi. Sampai suatu hari ia akan tercelik dan menjadi kecewa, tetapi terlambat. Keterlambatan itu sudah tidak bisa lagi diratapi. Hanya menerima saja apa yang sudah menjadi guratan dari nasibnya. Hasil dari taburan sepanjang tahun-tahun panjang ketika ia meremehkan apa artinya mengusahakan prestasi itu. Saudara sekalian, perhatikan hal ini. Demikian pula kita semua. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kita tidak boleh kendor untuk menghayati hal ini. Bahwa hidup ini adalah sekolah. Proses belajar yang harus berlangsung terus. Di sini kita mengerti mengapa dalam 2 Korintus pasal 5. Ayat 9 dan 10 Paulus mengatakan ini. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 Paulus mengatakan ini. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat 10 menunjukkan bahwa setiap kita akan diperhadapkan kepada pengadilan. Setiap kita akan melihat seberapa prestasi yang telah kita capai. Kalau hari ini orang membuat skripsi melalui orang lain, ya tidak membuat sendiri maksud saya. Dan memang ada orang-orang yang hidupnya dari membuat skripsi orang lain. Dan dosen bisa ditipu. Seluruh sivitas akademi bisa ditipu. Tetapi suatu hari, saudara, kita tidak bisa menipu Tuhan. Pasti semua kita telanjang di matanya. Prestasi murni yang kita capai, yang akan terbuka lebar di mata semua manusia, juga di hadapan yang Maha Kudus Allah semesta alam. Mari pertimbangkan ini, saudaraku. Kalau kita lihat kebodohan anak-anak muda, bagi kita orang-orang tua, kita sudah mengerti benar. Itu sudah hukum yang absolut dan mutlak. Kalau tidak mengusahakan prestasi, dia tidak akan sukses. Kecuali nanti kalau besar dia nekat, berani nyolong, berani korupsi. Dan itu pun tidak menjamin ia bisa memenuhi kebutuhannya. Bisa 5, 10, 12, 15, 20 tahun mewah. 30 tahun mewah. Tapi 10 tahun terakhir sebelum mati dia kering di penjara. Apakah itu sukses, saudaraku? Kita orang tua tahu pasti. Anak-anak muda yang tidak mengusahakan diri untuk mencapai prestasi tinggi, mempersiapkan diri menghadapi hari esok, pasti suram masa depannya. Demikian pula kita. Kalau dalam sekolah kehidupan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, tidak mengusahakannya, pasti prestasi kita jeblok. Ayat 9, perhatikan. Ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, ada satu hal yang orang tidak pernah serius memikirkan ini. Kami berusaha supaya kami, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Berkenan. Pernahkah kita tahu bagaimanakah yang berkenan itu? Bagaimanakah yang berkenan itu? Abstrak. Saya pun tidak akan dapat menjelaskannya. Sebab masing-masing kita memiliki pergumulan hidup. Saya memberikan garis besarnya. Saya memberikan penjelasan-penjelasan umum. Tetapi setiap pribadi harus menemukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dalam konteks dirinya. Abstrak. Tetapi walaupun abstrak, ini bukan sesuatu yang benar-benar abstrak. Pasti ada parameternya. Ada ukurannya. Misalnya begini, saudara. Jadi anak yang menyenangkan orang tua. Orang tuanya itu siapa dulu? Karena masing-masing orang tua pasti punya ukuran. Yang bisa menyenangkan beliau itu bagaimana? Yang menyenangkan orang tua itu abstrak sebenarnya. Namun walaupun abstrak, bukan benar-benar abstrak mutlak. Sebab bagaimanapun ada ukuran yang bisa membuat orang tua senyum. Oleh sebab itu si anak harus mengerti hati orang tua. Mengerti watak orang tua.
mengerti karakter orang tua, mengerti apa yang diingini orang tua. Baru senyum. Nah sekarang kita punya Bapak di surga. Pasti Bapak punya ukuran. Apa yang dapat membuat Bapak tersenyum? Pasti ada ukurannya. Pasti ada parameternya. Walaupun sekilas, saya gunakan kata sekilas supaya lebih mudah dimengerti. Abstrak. Tapi sebenarnya tidak abstrak sama sekali. Sebab bagaimanapun ada ukurannya. Ada parameternya. Sebab kalau Paulus berkata, supaya aku berkenan. Itu mesti ada yang dicapai. Nah saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa mencapainya? Biasanya orang menjawab dengan jawaban sederhana. Tidak berbuat dosa. Mari kita belajar apa artinya dosa itu. Tidak berbuat kesalahan. Tidak berbuat kesalahan. Nah itulah yang bisa menyenangkan hati Bapak. Tapi bagaimanakah tidak berbuat kesalahan itu? Mari kita belajar mengenai apa itu dosa, apa itu kesalahan. Satu hal yang tidak bisa diterima oleh agama-agama pada umumnya adalah ini. Bahwa sesungguhnya saudaraku, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dimerdekakan dari dosa sama sekali. Dan ini ayatnya bukan 1-2 saudara, memenuhi Alkitab. Tapi kita buka Roma pasal 8, 1 dan 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Bebas dari penghukuman. Terus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kita bebas dari maut, kita bebas dari dosa. Dan kebebasan itu bukan karena kita berbuat baik, tapi karena Tuhan telah memikul semua dosa dan kejahatan kita. Di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan semesta alam, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita sudah dianggap benar. Mutlak sudah dibenarkan. Jadi jangan berpikir bahwa kita masih ada di dalam kutuk. Dewasa ini ya saudaraku, dulu juga saya termasuk dalam kelompok itu. Sering kita kasih kesan, kita beri kesan kepada orang masih ada kutuk-kutuk. Itu melecehkan Tuhan Yesus sebenarnya. Sebab semua kutuk telah dipakukan di kayu salib. Orang Kristen yang benar, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada orang-orang yang dibebaskan dari kutuk. Sehingga bagi kita, saudaraku, kata dosa itu bukan suatu hal yang fatalistis. Fatal. Sebab telah digugurkan, ditawarkan, diluruhkan. Ibarat bisa atau racun telah dibuat tawar. Oleh sebab itu kata yang paling sering digunakan dalam Alkitab untuk kata dosa adalah hamartia. Yang artinya meleset. Dan kata itu sendiri tidak ada unsur kejahatan. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya masih mencoba kembali melihat teks asli Alkitab yang berbicara mengenai kata dosa atau terjemahan kata dosa dalam Perjanjian Baru. Dan ternyata memang hamartia inilah yang selalu digunakan. Dan kata itu sendiri hamartia tidak ada unsur kejahatan. Hanya meleset. Tetapi saudara jangan terus berpikir bahwa dengan demikian hidup kita menjadi ringan. Sudah jadi anak Tuhan, bebas dari kutuk, dosa telah dipikul di kayu salib, aku dibenarkan, justification, dibenarkan di hadapan Tuhan, dijadikan anak secara sah. Ya, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Sekarang saya sudah bebas.
Kita bebas dari hukum dosa, tapi kita harus masuk dalam hukum kasih. Kita dibebaskan dari belenggu setan, harus masuk belenggu Tuhan. Mau ndak mau. Sebab begitu Tuhan memerdekakan kita, kita merdeka untuk belajar. Kita merdeka untuk menjadi murid. Hal inilah yang membuat kekristenan kita menjadi berat. Sebab dosa itu bukan sesuatu yang fatalistis. Bukan sesuatu yang fatal. Enak dong Pak. Jangan salah mengerti. Hamartia itu artinya meleset. Dan Tuhan tidak menghendaki kita jadi anak Tuhan yang meleset terus. Tapi belajar untuk tidak meleset. Dan tujuan, target, tepatnya supaya tidak meleset adalah Matius 5 ayat 48. Harus sempurna seperti Bapa di surga. Di Matius yang sama pasal 5 ayat 20 harus memiliki kebenaran. Dalam bahasa kita digunakan di sana hidup keberagamaan. Melebihi ahli Taurat. Melebihi tokoh-tokoh agama. Jadi kalau selama ini setan telah menyesatkan saudara, hari ini kita bertobat. Jangan memandang ada kelas khusus untuk pendeta dan kelas lain untuk jemaat. Semua kita punya standar yang sama. Sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna. Dan kata sempurna itu sama artinya dengan berkenan. Abstrak juga. Tapi pasti ada ukurannya. Saudaraku. Nah saudaraku sekalian yang kekasih. Dengan demikian ketika seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun dia belum sempurna. Dia harus mengakui otoritas Tuhan. Anak-anak belum sempurna. Anak kita itu justru banyak yang tidak sempurna. Tetapi selama mengakui otoritas orang tua, tetap jadi anak. Di dalam pengakuan akan orang tua, dalam pengakuan otoritas orang tua tersebut, orang tua akan menggiring anaknya untuk menjadi dewasa. Kecuali orang tua yang hanya mencukupi memenuhi kebutuhan anak tanpa mendidik. Jadi otoritas yang diberikan Tuhan kepada orang tua atas anak-anak. Atau otoritas yang diakui anak-anak terhadap orang tua. Itu otoritas yang digunakan untuk mendidik. Adalah jahat kalau otoritas itu digunakan untuk menyiksa. Menyakiti. Melukai. Adalah jahat saudaraku sekalian. Jadi otoritas yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Itu otoritas untuk bukan saja menaungi, melindungi, mencukupi kebutuhan anak. Tapi mendidik anak. Dan otoritas yang diakui anak atas orang tuanya. Itu otoritas untuk menciptakan proses belajar. Mengajar. Orang tua mengajar, anak belajar. Jadi saudaraku sekalian ketika Tuhan berkata kamu harus sempurna. Itu bukan berarti kita boleh lanjutkan dengan kalimat. Kalau tidak sempurna, Tuhan buang kita. Itu mah bukan orang tua. Jangan dilanjutkan dengan kata-kata itu. Kamu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, ku buang kamu. Itu agama lain punya Tuhan barangkali. Tapi kalau Tuhan kita juga adalah Bapa kita. Jadi kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna. Karena Bapa punya otoritas. Sebagai Bapa yang juga adalah guru. Sebab orang tua ini juga adalah guru bagi anak-anaknya. Jadi mengakui otoritas orang tua. Nah selama ini saudaraku mungkin kita tidak menyadari sungguh hal ini. Walaupun hal ini kedengarannya sederhana. Mengakui otoritas Tuhan itu karena Tuhan memang kuat, dahsyat, luar biasa. Lalu ya Tuhan melindungi, menjaga, memberkati. Lalu apalagi ya? Kita lupa otoritas Tuhan atas kita ada otoritas mendidik. Mengarahkan. Menjadi orang tua yang mendidik. Guru yang mengajar.
Dan selama seorang anak Tuhan mengakui otoritas itu, maka Bapa akan menuntun kita untuk berprestasi bagi Dia. Nah, sekarang saudaraku sekalian, kita jangan hanya mengakui otoritas Tuhan dalam kerangka karena kita mau menikmati kekuatan, kekuasaan, dan berkat-Nya. Tetapi mengakui otoritas Tuhan dalam rangka kita mau belajar. Dan selalu kita bertanya, apa yang menyenangkan Engkau Tuhan? Apa yang berkenan di hadapan-Mu? Nah, ketika kita sungguh-sungguh demikian, saudaraku, seperti yang dikatakan di Injil Matius pasal yang ke-5. Ada satu pernyataan Tuhan di sana. Ayat yang ke-6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, harus lapar. Harus haus baru dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran artinya selalu ingin lebih benar. Selalu ingin lebih berkenan. Selalu ingin lebih menyenangkan hatinya. Dan mestinya dalam tanda kutip ambisi ini yang menguasai hidup kita, saudaraku. Ambisi ini. Ya, kenyataannya memang sering hal ini kita lupakan, kita tidak ingat sama sekali. Karena begitu banyaknya hal yang memenuhi pikiran kita. Dan kita menganggap ada banyak hal yang kita pikir lebih penting dari hal ini. Nanti waktu berjalan terus dari umur 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Banyak hal yang saudara anggap penting. Lalu ketika Anda menutup mata, ternyata Anda tidak berprestasi sama sekali. Saya ingatkan ya saudara, ketika Hawa mendekati pohon di tengah taman itu, Tuhan tidak berkata, stop, berhenti kamu dari langkahmu Hawa, jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Tuhan tidak berkata begitu. Ketika ular mulai berdialog, mengajak berdialog Hawa, Tuhan tidak berkata, ular, diam kamu. Ketika Hawa menanggapi ucapan ular, Tuhan tidak berkata kepada Hawa, Hawa, jangan tanggapi. Jauhi tempat ini, pergi kamu. Tidak. Bahkan ketika nabi-nabi palsu yang mengaku hamba-hamba Kristus yang benar, mempraktekkan pelayanannya, Tuhan diam. Pada hari itu aku akan berterus terang, aku tidak kenal kamu. Hari ini Anda berprestasi atau tidak berprestasi, Tuhan diam. Kecuali saudara mempersoalkan. Kecuali saudara mempersoalkan. Kecuali saudara mempersoalkan. Tuhan, aku berkenan gak di hadapan-Mu? Posisiku di hadapan-Mu bagaimana? Terus terang ya, saya sering miris. Kalau sudah begitu saya sendiri miris. Sungguh, saya sendiri miris. Sebab, ya minggu ini, hari-hari ini ketika saya berkhutbah mengenai kehendak bebas atau free will, saya terus terang jadi miris. Menggetarkan. Kehendak bebas itu menggetarkan. Mengerikan. Saudara masih bersama saya enggak? Kehendak bebas saudara itu mengerikan. Mestinya menggetarkan kita. Tuhan sudah kasih kita semacam sistem gitu. Ini loh, blek. Lalu Tuhan diam. Dan Tuhan konsekuen dengan kehendak bebas atau free will atau liberum arbitrium yang Tuhan telah berikan itu. Saya miris. Kalau saya doa pribadi, saya nyanyikan lagu ini. Kadang-kadang tersendat, seperti tersendat di kerongkongan. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun
aku, bawaku sampai ke surga. Sampai itu miris. Kalimat depannya bikin kita miris. Waktu kita nyanyi lagu kalimat, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Wah, di sini miris kita, saudara. Menggetarkan itu. Jadi saudara-saudara sekalian yang hari ini merasa sudah puas dengan prestasi yang saudara capai, hati-hati. Hati-hati, saudara. Jangan sombong. Ketika saya mempersiapkan khutbah ini, saya ingat. Saya nggak tahu mau taruh di mana, tapi nggak saya tulis. Tuhan berkata begini nih. Pemungut cukai, pelacur mendahului kamu. Hai, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, tokoh-tokoh agama. Mendahului kamu masuk surga. Kenapa bisa begitu, saudara? Sebab pelacur pemungut cukai sadari kesalahannya. It is my fault. Nah, ketika kita haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan pasti akan membuat kita mengenali diri seperti Tuhan mengenali kita. Tuhan meminjamkan kacamatanya. Tuhan meminjamkan kacamatanya. Pakai ini. Tuhan meminjamkan mikroskopnya. Pakai ini. Untuk lihat dirimu. Bukan lihat orang lain. Jadi kita akan mengenali kekurangan kita. Mengenali kelemahan kita. Dan ketika kita bisa menyelesaikan kekurangan kelemahan kita dalam satu tahap. Jangan lupa Tuhan gak akan buka semua kekurangan atau kelemahan kita. Sebab kita gak akan sanggup menerimanya nanti. Seiring dengan perjalanan kita mengenal kebenaran. Karena kita haus dan lapar akan kebenaran. Dan Tuhan Yesuslah kebenaran itu. Dan seiring dengan itu, kita lihat begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Kerendahan hati yang kita rasa sebuah kerendahan hati, ternyata kesombongan. Ketulusan yang kita pikir sebuah ketulusan, ternyata sebuah kemunafikan tingkat tinggi. Yang bagaimana itu, Pak? Tadi saya katakan abstrak. Tapi sebenarnya tidak abstrak sama sekali. Sesuai dengan konteks hidup saudara masing-masing, Tuhan akan tunjukkan, saudaraku. Salah-salah kita ini sesuai dengan keadaan kita, saudara. Jadi kita harus mengakui otoritas Tuhan yang mendidik. Jadi kalau sekarang kita berurusan dengan Tuhan, mari kita berurusan dengan Tuhan sebagai Bapa yang mendidik. Sebagai guru yang mengajar kita. Jangan hanya sibuk dengan apa yang bisa menyenangkan dan menyukakan kita. Dan untuk itu Tuhan harus buat sesuatu. Tapi bertanya apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Jadi ternyata perkembangan atau progresivitas kebaikan kita diawali dari pengakuan dan kesadaran adanya kesalahan yang kita lakukan. Tapi saya sudah memberitahukan tadi kesalahan di sini, ya dosa di sini tidak fatalistik karena kita adalah anak. Dan kalau kita mau bertumbuh sempurna bukan karena takut masuk neraka, karena kita sudah tidak akan masuk neraka. Bukan karena kita takut dihukum, karena kita memang sudah tidak di bawah hukuman. Tapi kita di bawah anugerah dan kita mau menyambut anugerah itu dengan tanggung jawab. Kalau dia sudah mati di kayu salib begitu luar biasa penderitaannya. Kamu dalam pergumulan melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Ayo berjuang. Ayo supaya kamu berprestasi. Untuk ini saudara dibutuhkan kerendahan hati. Selain ambisi, dalam tanda kutip ambisi, bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus rendah hati. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Miskin artinya tidak berdaya sama sekali, saudaraku. Di sini digunakan kata petokos, artinya tidak berdaya, tidak memiliki daya sama sekali. Sebab selain kata petokos, ada kata lain yang juga diterjemahkan miskin, yang artinya, saudaraku, miskin tetapi masih mampu tegak. Tetapi miskin yang dimaksudkan di sini artinya tidak berdaya sama sekali. Ada kata lain untuk miskin, yaitu penes. Miskin tapi masih mampu menghidupi diri sendiri. Tetapi kalau petokos itu artinya nothing. Tidak ada apa-apanya. Tak mampu sama sekali. Ini menunjuk orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mengakui bahwa keberadaannya belum. Apa saudara? Belum seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi jangan berkata begini, memang belum, nanti aku bisa. Kapan? Nanti. Ada usaha untuk supaya berkenan? Nanti. Nah, ini jeblok bakalan. Memang belum sempurna, tapi harus ada usaha. Tadi sudah saya katakan bahwa prestasi itu ditentukan oleh bagaimana seseorang mengusahakannya. Jadi kita harus mengusahakan. Serius mengusahakan. Dan setan itu, saudaraku, akan membuat saudara sibuk dengan banyak hal. Memang kita harus sibuk, saudaraku. Tapi kesibukan apapun yang kita miliki tidak boleh membuat kita lupa bahwa ada satu target yang harus kita capai, sempurna seperti Bapa. Dan kalau kita haus dan lapar akan kebenaran seperti yang tadi saya katakan, Tuhan akan bawa kita kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Dan kita menemukan ternyata kerendahan hati kita adalah kesombongan yang terselubung. Ketulusan kita ternyata kemunafikan tingkat tinggi. Dan kita bisa berkata, it is my fault, ini kesalahanku. Terus, jadi orang tidak akan pernah menjadi sombong dan merasa suci. Tapi orang kan selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun keadaannya lebih baik dari orang lain. Tapi dia tidak akan pernah membandingkannya dengan orang lain. Karena standar dan target yang tidak dia capai. Bukan orang lain. Tapi keberkenanan di hadapan Tuhan. Kalau sekarang saya tanya saudara. Berapa nilai saudara hari ini? Ya memang nilai 9-nya kelas 6 SD tidak sama dengan 9-nya kelas 3 SMP. Ya, ini juga satu variabel yang rumit. Ya rumit, saudaraku. Nilai 7-nya anak SMA kelas 2 itu jauh lebih berkualitas dibanding 9-nya anak kelas 3 SD. Oke? Tapi kalau misalnya Anda sekarang di state berapa ya? Anda sekarang ada di kelas berapa? Anggaplah Anda di kelas 2 SMP ya. Kira-kira saudara nilainya berapa? Di level saudara hari ini. Oke. Nggak tahu kan? Cari tahu. Saudara pasti akan diberi Tuhan kepekaan. Dipinjemi apa tadi? Kacamatanya. Dipinjemi mikroskopnya untuk melihat keadaan diri kita. Bukan lihat orang lain. Jadi yang suka lihat orang lain, pasti itu mikroskopnya setan. So mikroskopnya Tuhan itu lihat diri sendiri. Kacamatanya Tuhan, kacamata lihat diri sendiri. Bukan untuk lihat orang lain. Tuhan, aku minta dan pinjam kacamatamu untuk lihat orang lain tembus pandang. Nah, aku beri kamu kacamata untuk tembus pandang dirimu sendiri. Kau bisa lihat kedalamanmu sendiri. Dan kamu akan selalu berkata, it is my fault. So ketika kita sudah mencapai satu tingkat kesucian tertentu, kita melihat kesucian Tuhan, kita berkata, it is my fault.
Kita tidak akan mengatakan ini salah orang lain, itu salah dia, ini salahku. Dan kita akan bertumbuh. Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa ia belum seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini kita menyadari bahwa kita masih berkeadaan jauh dari apa yang direncanakan Allah. Kita belum bisa menggerakkan bibir Tuhan tersenyum dan bersukacita, senang atas tindakan kita. Keadaan kita masih belum seperti pola yang Allah kehendaki. Dengan menyadari hal ini, saudaraku, bahwa kita belum seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita akan tertantang bertumbuh progresif dalam Tuhan. Keadaan ini, saudaraku, disadari oleh Paulus sehingga ia mengucapkan kesaksian dalam Filipi 3 ayat yang ke-12. Filipi 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Apa sih yang dikejar ini? Apa sih yang sedang dikejar itu apa? Coba kita baca dari ayat yang ke-10. Nanti kita akan melihat. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Aku mengenal dia. Sebab seperti anak kalau tidak mengenal orang tuanya, seleranya, keinginannya, tidak bisa menyenangkan orang tua. Harus mengerti apa ukuran yang membuat orang tua itu senang. Yang membuat orang tua tersenyum. Yang ku kehendaki mengenal dia. Terus? Dan kuasa kebangkitannya. Aku mengalami bahwa dia hidup dan aku bergaul dengan dia. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Aku mau bersama-sama dengan dia dalam penderitaan. Terus. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berarti saudaraku sekalian, menderita bersama dengan Tuhan bicara soal persekutuan yang dalam. Serupa dengan dia berbicara mengenai pertumbuhan sampai mencapai kesempurnaannya. Jadi bukan abstrak sama sekali, ada kan? Teruskan. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nanti ada prestasinya di akhir zaman. Pasti diperhitungkan. Baru ayat ini 12. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Jadi kalau saya lihat orang memberikan kesan seolah-olah dia sudah sempurna, udah tidak punya salah gitu. Itu orang yang paling bersalah. Ini kesombongan yang luar biasa. Saya tidak mentolerir kesalahan. Tetapi saya mau mengingatkan saudara jangan merasa sudah tidak punya salah sama sekali. Sebab kalau pendeta, hamba Tuhan, aktivis berusaha mengesankan dirinya kudus. Konyol itu. Sehingga dia sudah tidak menjadi seperti manusia tapi seperti dewa. Sehingga seolah-olah hilang kemanusiaannya. Dan orang melihat berkata memang dia punya karunia khusus untuk dahsyat men. Kalau aku nggak bisa begitu dan nggak akan bisa begitu. Padahal begitunya itu begitu yang ngawur. Jadi sekarang yuk kita semua yang sama-sama manusia. Yuk kita semua yang sama-sama punya ukuran kesempurnaan. Yang sama bukan dualisme. Ayo kita mengusahakan diri untuk itu. Nah kalimat mengusahakan diri jadi abstrak. Gimana Pak? Doa pagi. Batal kitab. Dengar khotbah. Khotbah siapa dulu? Kalau doa pagi itu ngapain? Tetapi Tuhan akan memberikan saudara pimpinan. Kalau saudara haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan akan pimpin. Nah kalau saudara nonton film seri lebih berarti dari mengejar kebenaran, ya sulit. Apalagi yang sudah kena setan materialisme itu. Seperti yang dikisahkan di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dia mati dalam kemiskinan. Baca.
Saudara jangan berkata, wah saya emang gak seperti orang itu. Siapa bilang? Jangan-jangan saudara juga seperti orang itu. Lukas 12 ayat 19 dari 19. Lukas 12 ayat 19. Ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini jiwa yang sesat. Jiwa yang tidak mengerti bahwa kekayaan itu tidak memuaskan dirinya. Sehingga warna jiwanya gelap. Butek, bukan butek. Gelap. Gelap sama sekali. Mestinya jiwa itu diwarnai oleh kebenaran. Itu prestasi. Sampai di sini, kasih batas, kita balik lagi nanti ya. Lukas 16, ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, kalau kamu soal duit sudah tidak benar, ini orang kaya tadi kan otaknya dibelenggu, hatinya dibelenggu oleh kekayaan. Kamu sudah tidak akan mengenal kebenaran. Nah, harta yang sesungguhnya adalah kebenaran. Alitenon teks aslinya. Ayat berikutnya 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, hartamu sendiri itu apa? Begini loh saudara. Ini alitenon, harta yang sesungguhnya. Tidak tahu bagaimana dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan harta yang sesungguhnya. Teks aslinya alitenon. Ini harta yang sesungguhnya. Kalau kebenaran ini kita mengerti, kita peragakan, itu menjadi harta kita. Menjadi harta kita sendiri. Sebab itu mewarnai jiwa kita. Itulah prestasinya. Tolong ya, prestasi kita bukan jadi pendeta besar. Prestasi kita bukan diukur dari tanda-tanda lahiriah ya, tapi warna jiwa. Apakah Anda yakin seorang penginjil yang keliling-keliling itu melayani Tuhan? Apakah Anda yakin setiap pendeta melayani Tuhan? Pelayanan bukan berangkat dari sekolah Alkitab sebenarnya. Bukan dari teknis-teknis pelayanan. Tapi hati yang mengerti kehendak Bapa, yang menyenangkan dia, menyukakan dia. Maka apapun yang dilakukan pasti jadi berkat. Saudara bisa paham? Pelayanan bukan dimulai dari lulus sekolah Alkitab. Ingat ini. Bukan dimulai dari lulus SOM. Tapi hati yang mengerti kehendak Bapa untuk menyukakan dia. Menyenangkan dia. Maka apapun yang dilakukannya menyenangkan Tuhan. Untuk itu jiwa diubah dulu warnanya. Dan untuk mengubah warna jiwa harus kebenaran. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu bisa menjelaskannya enggak. Tapi saya ngomong saja. Saya mengerti tapi susah ngomongnya. Tapi saya akan ngomong terus. Misalnya begini. Oh, saudaraku, melayani itu indah sekali. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan akan disukakan hatinya. Haleluya. Oh, Tuhan, hamba-Mu melayani Engkau. Dia itu sudah punya bayangan tentang pelayanan itu bagaimana gitu. Dan orang terjebak dalam fantasi itu. Besok khotbah, aku melayani Engkau. Dia terjebak dalam fantasi pelayanan itu. Tadi sudah katakan, saya nggak tahu bisa menjelaskannya nggak, tapi saya jelaskan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya dulu begitu. Tapi ketika batin kita dirubah Tuhan, jiwa kita diperbarui. Pelayanan bukan pada besok. Doain orang sakit. Kasih duit orang miskin. Bukan dimulai dari situ. Dari hati yang menyukakan Tuhan, menyenangkan hatinya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar menjadi berkat. Nanti saya khotbahkan yang satu ini, saudara. Supaya Anda jangan punya fantasi. Anda ngerti gak saya ngomong apa ini?
Oh, aku melayani Tuhan, aku full timer Tuhan. Aku udah kerja jadi pedagang, bukan jadi pegawai pemerintah. Tapi aku ini melayani Engkau. Apa sih melayani itu? Dulu saya begitu, jadi saya nggak ngerti ngomong begini. Harus dimulai dari hati, saudara. Maka apapun yang saudara lakukan, entah jadi pedagang, pegawai, itu pelayanan. Jadi full time seseorang bukan dari jumlah waktu yang diberikan, tapi seberapa dalam orang mengerti isi hati Tuhan dan melakukan. Full time seseorang itu diukur dari full heart-nya. Jadi kebenaran ini kalau kita pahami, harta yang sesungguhnya ya, menjadi harta kita sendiri, mewarnai jiwa kita. Nah kembali ke Lukas 12 tadi. Miskin dia. Dia miskin. Sebelum saya ajak saudara baca terus, saya kasih tahu ya. Saya sudah ketemu orang-orang kaya yang miskin sekali. Tapi laganya minta ampun dah. Kadang-kadang daging saya itu muncul gitu. Marah gitu. Laganya kamu. Tapi saya tidak berat marah karena Tuhan gak marah kok saya marah. Yang berat marah aja gak marah. Enak banget gitu. Gayanya itu loh. Engkau itu miskin, buta, telanjang. Pelayanan juga tidak dimulai dari uang yang Anda berikan untuk gereja. Kalau kita memang mengemban pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti biayai lewat segala cara. Kalau nggak ada uang, berarti Tuhan nggak suruh kita bikin kebaktian. Ya udah masing-masing cari Tuhan dengan caranya. Enak toh? Mantap toh? Nggak usah pakai acara saudara, jangan lupa perpuluhannya minggu depan. Kalau ngambilan persembahan hari ini, akan dilipat kali gandakan 36 100 kali lipat ganda. Apa sih itu? Kalau saudara hatinya bengkok, uang saudara busuk. Jadi kalau kita bersekutu seperti ini, yang merasa punya duit, jangan belagu. Jangan sampai saya berkata uangmu najis karena hatimu bengkok. Pelayanan dimulai dari hati, saudara. Oh, saya pintar nyanyi. Oh, saya pintar khotbah. Bukan dari situ pelayanan. Dari hati. Nah, orang baru bisa mengerti kekudusan yang sesungguhnya itu batiniah. Sehingga ketika dia rendah hati, lalu Tuhan bilang, itu bukan rendah hati. Kamu jongkok di atas gunung Himalaya. Jadi kayaknya merendahkan diri, kami jongkok di atas gunung. Lalu kita bisa berkata, it is my fault. Nah, baru sadarkan. Banyak orang belagak-belagak gitu loh. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga melakukan hal itu. Kalau saya nggak melakukan, saya nggak bisa ngomong begini. It is my fault. Baca Pak, kita lihat orang ini nasibnya kayak apa. Teruskan. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Jiwamu diambil. Mau apa kamu? Terus? Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara bayangkan kalau orang terbujur kaku di dalam peti. Biar seorang konglomerat yang uangnya triliunan, ratusan juta dolar. Bisa apa? Bisa apa? Coba itu renungkan, bisa apa dia? Oke, dia juara taekwondo. Seluruh dunia. Dari ban putih sampai ban hitam sampai ban mobil. Jangankan manusia, dikeroyok dua beruang pun pingsan. Kalau sudah terbujur kaku bisa apa? Bisa apa? Diludahi aja diem. Kok manusia bisa sombong ya? Dan kalau sudah mati, jiwa rohnya naik ke hadapan Bapa di surga. Baru kelihatan tuh prestasinya. Bagaimana mewarnai jiwa. Kalau lagi begini, ini nggak ketahuan. Berapa nilaimu? Supaya kelihatan rohani, nama diganti rohani. Yang namanya Tukijo, diganti depannya.
Sebut nama rohani gitu ya. Pilih-pilih siapa nama depan yang paling bagus. Paulus, Petrus, Yohanes, Yosua. Silahkan pilih. Kalung salibnya gede. Seperti gereja Syria kuno. Yang seperti penitinya us-us. Kalau ngomong selalu pakai kata haleluya. Shalom. Matius 6:23. Saudara, manusia bisa dikelabui, Tuhan tidak bisa. Jadi saudara, sekarang ini jujur lihat diri sendiri. Ya. Di hadapan Tuhan nilaiku tuh gimana? Jangan berkata, nantilah Anda ceroboh seperti anak muda yang banyak ceroboh hari ini. Ayat 21. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Miskin berarti kan? Jangan kita membuat orang kaya masuk neraka gara-gara kita tidak menunjukkan bahwa kekayaannya tidak ada artinya. Dulu saya kurang tegas. Saya punya 1001 alasan untuk membela tindakan saya. Tetapi pada intinya saya tidak membuat mata orang kaya terbuka bahwa kekayaan tidak ada artinya. Tapi ke depan saya bertobat. Saya akan menunjukkan bahwa kekayaannya tidak ada artinya. Saya tidak membutuhkan bantuan uangmu. Saya tidak akan terkesima lihat lampu kristalmu. Aku tidak akan kagum dengan mobil mewahmu. Aku kasih tahu, kamu buta, melarat dan telanjang. Dulu saya tidak setegas hari ini. Karena saya masih agak duniawi juga gitu. Ke depan nggak boleh. It is my fault. Saya ngomong begini bukan kepahitan sama orang kaya loh. Tetapi saya sedih karena kita lihat orang kaya yang sukar masuk surga makin sukar gara-gara salah kita, saudaraku. Orang kaya juga pinter karena dia bergaul dengan banyak orang. Secara psikologi dia juga belajar. Dia melewati tahap dalam pergaulan hidup. Dia juga bisa tahu. Orangnya ada motif-motif juga loh. Dia juga ada kagum-kagumnya sama rumah saya, mobil saya. Dia pasti bisa baca. Dan saya masih begitu dulu. Ke depan tidak boleh. Ke depan tidak boleh. Walaupun sebenarnya saya juga sudah cukup Tuhan pimpin luar biasa. It is my fault. Apakah saudara bisa mengatakan kata yang sama? It is my fault. Banyak. Kejujuran mau menyelamatkan kamu. It is my fault. Banyak salah kita. Mari kita sadari, kita bertobat. Amin.